Kita lanjutkan, kemudian ini adalah tahapan yang kedua, yaitu perkolasi. Perkolasi itu adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut yang selalu baru, ya, dengan mengalirkan pelarut melalui simplisia hingga tersari sempurna. Nah, di sini kelebihannya apa ketika kita menggunakan perkolasi? Ketika kita menggunakan perkolasi, maka karena pelarutnya itu selalu baru, selalu netes baru, mengenai simplisia selalu baru. Jadi proses penjenuhan itu dihindari. Jadi ketika proses penjenuhan itu dihindari, maka rendemen yang akan kita dapatkan itu diharapkan lebih banyak, ya. Namun dia punya kelemahan juga. Kelemahannya apa? Memerlukan waktu dan pelarut dalam jumlah yang banyak. Jadi otomatis kita harus nggak kayak misalnya Mas Rasi kita diemin aja gitu kan, enggak ya. Jadi memang harus ada perlakuan di sana untuk perkolasi. Kemudian pelarut yang kita gunakan jelas lebih banyak dibandingkan Mas Rasi. Kenapa? Ya memang karena kita alirkan terus pelarutnya, jadi sampai dia benar-benar keambil semua. Nah, untuk kapan kita berhenti ketika perkolasi gitu ya? Kapan dihentikan perkolasinya? Kita nanti pakai uji metabolit sekunder. Jadi kita bisa pakai uji reagen atau uji KLT untuk melihat sebenarnya senyawa yang mau kita ambil nih masih ada apa enggak gitu ya. Nah, ini adalah alat dari perkolasi. Di sini ada ini glass wall. Ya biasa kalau Anda sudah pernah praktikum kromatografi atau belum, kalau pada praktikum kromatografi itu ada kromatografi kolom. Jadi alatnya itu hampir sama seperti kolom di kromatografi kolom, namun di sini Anda lihat di sini ada ya, sama sih ya, hampir sama. Jadi di sini Anda lihat ada glass wall di sini, fungsinya glass wall itu fungsinya untuk biar nahan yang di atasnya simplisianya itu nggak jatuh ke bawah gitu. Disumbat pakai glass wall. Kemudian ini adalah simplisia keringnya. Kemudian di sini adalah solvennya, pelarutnya. Jadi nanti kita masukkan, kita tata seperti ini. Kemudian simplisia ini harus dalam keadaan basah terus. Maka di atasnya itu selalu ada solven, selalu ada pelarutnya di atas dari si simplisia ini. Nanti kita akan tambahkan terus gitu. Pelarutnya itu kan kita tambahin terus. Jadi nanti jangan dibayangin bahwa sampai 24 jam Anda netesin terus gitu, enggak. Anda bisa pakai lagi alat di atasnya, bisa pakai seperti corong pisah seperti itu biar nanti dia mengalir terus selama 24 jam. Anda nggak perlu netesin sedikit-sedikit gitu ya. Nanti kemudian dia akan di sini kita bisa putar kerannya ya, untuk kemudian ketika ada solven ketemu dengan simplisia, maka akan turun di sini cairan yang memang sudah bereaksi antara solven dengan simplisianya, ya. Keuntungannya seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa ketika ada pelarutnya itu selalu ganti, maka penjenuhan itu diminimalisir, ya. Proses penjenuhan itu diminimalisir. Jadi kalau misalnya Anda sudah mulai jenuh, maka bergantilah kembali lagi ya, seperti itu. Oke, ini adalah proses berikut, proses ekstraksi yang lain yaitu reflux. Reflux itu ekstraksi dengan pelarut pada suhu titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Di sini reflux itu alatnya seperti ini. Ingat ya waktu di kuliah praktikum kimia organik ya. Ini ada labu alas gula. Kemudian di sini ada kondensor, ada pendinginnya. Kemudian di sini ditutup gitu ya. Terus ada selang-selangnya. Nah, di sini Anda itu menarik senyawa aktif dari suatu simplisia dengan menggunakan pemanasan. Nah, ketika ada proses pemanasan di sini apa sih? Kok pakai pemanasan? Kenapa sih? Karena ketika ada proses pemanasan itu kan memang senyawa yang memang tertariknya pada suhu yang lebih tinggi, yang susah gitu ya, ketika ditarik dengan suhu kamar susah, dia akan mudah terbantu dengan menggunakan pemanasan. Catatannya adalah senyawa tersebut tidak boleh termolabil, jadi dia harus stabil terhadap pemanasan, ya. Nah, di sini dilakukan pada suhu titik didihnya. Kenapa? Karena Anda tahu kalau misalnya suhu titik didih pelarut, misalnya Anda menggunakan pelarut etanol, suhu titik didihnya ada 70 derajat Celcius kan? Maka ketika 70 derajat Celcius, maka etanolnya akan menguap, pelarutnya akan menguap, kemudian ketika ketemu kondensor, dia akan balik lagi, berubah menjadi cairan lagi. Jadi nanti akan tertampung di sini, kembali di sini tertampungnya, gitu ya. Oke, ini adalah reflux.
Untuk hasil maksimal dilakukan berulang kali 3-6 kali terhadap residu yang pertama. Kemudian ada soklet. Soklet ini mirip sama reflux ya, tapi di sini ada bedanya. Anda lihat di sini ya, Simplicia dan ekstrak berada pada labu yang berbeda. Karena sudah azan, kita lanjutkan di video berikutnya.